Dybala dan Morata dipastikan absen di laga Juventus versus Chelsea. Raksasa Serie A yaitu Juventus mengumumkan Paulo Dybala dan Alvaro Morata mengalami cedera dan tak akan bisa main lawan Chelsea di Liga Champions. Dybala dan Morata sebelumnya ikut bermain di laga lawan Sampdoria di pekan ke-6 Serie A 2021-2022. Mereka sama-sama menjadi starter. Sayangnya Dybala cuma bisa main selama 22 menit saja. Dia ditarik keluar dan digantikan oleh Dejan Kulusevski. Pada menit ke-82, giliran Morata yang ditarik keluar. Dia digantikan oleh Moisken. Paulo Dybala dan Alvaro Morata kemudian menjalani pemeriksaan di J-Medical pada hari Senin dini hari. Hasilnya sudah keluar. Sayangnya kabar yang diterima Juventus tak terlalu bagus. Morata mengalami cedera hamstring di paha kanan, sementara Dybala mengalami cedera otot di paha kirinya. Cedera kedua bintangnya terbilang sangat ringan, namun tetap saja mereka harus absen untuk 2 laga ke depan nanti. Itu artinya Morata dan Dybala akan absen di Liga Champions kontra Chelsea. Setelah itu mereka juga akan absen di Pentas Serie A melawan Torino. Juventus kemudian mengumumkan hasil tes medis Paulo Dybala dan Alvaro Morata di situs resminya. Mereka mengungkapkan kedua striker itu akan bisa main lagi setelah jeda internasional. Dengan cedera Alvaro Morata dan Paulo Dybala, Juventus akan mengandalkan Moisken dan Federico Chiesa di depan saat jumpa Chelsea. Chelsea siap pecahkan rekor transfer demi daratkan Matthijs de Ligt. Sebuah sinyal bahaya datang bagi Juventus. Bek mereka yaitu Matthijs de Ligt dilaporkan jadi buruan utama Chelsea saat ini. Sudah menjadi rahasia umum jika Chelsea tengah berburu bek tengah baru. Thomas Tuchel butuh tambahan armada di lini pertahanan mereka setelah Antonio Rudiger dilaporkan ingin cabut di musim depan nanti. Sejauh ini ada beberapa bek papan atas yang dikaitkan dengan tim milik Roman Abramovich itu. Salah satu nama yang belakangan ini santer terdengar adalah Matthijs de Ligt. Chelsea benar-benar serius ingin mendatangkan de Ligt. Mereka siap melakukan manuver gila untuk mengamankan sang bek. Menurut laporan tersebut, Chelsea sangat ngebet ingin mendatangkan de Ligt ke tim mereka. Mereka menilai bek 22 tahun itu punya performa yang apik di usianya yang masih sangat muda. De Ligt diyakini bisa tumbuh menjadi bek terbaik dunia di masa depan nanti. Itulah mengapa Thomas Tuchel ngebet ingin mendatangkan pemain timnas Belanda itu ke Stamford Bridge. Laporan itu mengklaim bahwa Chelsea benar-benar ngebet untuk mengamankan jasa de Ligt dari Juventus. Chelsea tahu bahwa sang bek masih terikat kontrak yang cukup panjang di Juventus. Mereka siap mengucurkan dana sekitar 120 juta euro untuk mengamankan jasa sang bek. Sebagai informasi, rekor bek termahal dunia saat ini dipegang oleh Harry Maguire dengan harga 80 juta pound sterling. Jika Chelsea menembus harga itu, maka de Ligt bakal jadi bek termahal dunia yang baru. Menurut laporan yang beredar, Chelsea mendapatkan bantuan untuk transfer ini. Agen de Ligt yaitu Mino Raiola siap membantu kliennya menjadi bagian dari The Blues di musim depan nanti. Kacau, mengeluh tak dikasih umpan, Kylian Mbappe marah-marah pada Neymar. Bintang PSG yaitu Kylian Mbappe tak bisa menyembunyikan rasa frustasinya pada sang rekan timnya yaitu Neymar dalam laga kontra Montpellier akhir pekan kemarin. Dalam laga lanjutan Liga 1 2021-2022 yang digelar di Parc des Princes ini, PSG meraih kemenangan 2-0 berkat gol-gol Idrissa Gana Gueye dan Julian Draxler. Berkat kemenangan ini, PSG semakin nyaman bertengger di puncak klasemen sementara Liga 1 dengan poin sempurna 24 dari 8 kali bermain. Meski demikian, kemenangan PSG ini sedikit tercoreng dengan aksi Mbappe yang tertangkap kamera meluapkan amarahnya di bangku cadangan. Rupanya pemain yang menjadi sasaran kemarahan Mbappe adalah Neymar terkait umpannya ke Draxler yang berbuah gol kedua PSG. Ini bukanlah kali pertama Mbappe marah-marah pada rekan timnya. Hal yang sama juga pernah terjadi ketika ia memperkuat tim nasional Prancis. PSG punya Messi, Manchester City harus siap menderita. Manchester City akan menghadapi laga berat di markas PSG. Josep Guardiola pun memperingatkan timnya untuk bersiap menderita dalam pertandingan ini. Manchester City akan bertandang ke markas PSG pada matchday kedua Grup A Liga Champions 2021-2022. Pertandingan ini akan berlangsung di Parc des Princes Rabu dini hari. The Citizens berhasil menyingkirkan PSG di semifinal Liga Champions musim lalu.
Mereka menang dengan agregat 4-1 untuk mencapai final Liga Champions pertama kalinya. Namun, kondisi PSG saat ini sudah jauh berbeda. Pasukan Mauro Pochettino itu sudah mendatangkan banyak pemain top termasuk Lionel Messi. Manchester City memang berhasil mengalahkan PSG pada musim lalu. Namun, Guardiola mengaku belum punya rencana untuk menghentikan klub asal Prancis tersebut. Selain Messi, PSG juga masih punya Neymar, Kylian Mbappe, dan juga Achraf Hakimi di skuadnya. Guardiola pun sadar betul akan tantangan berat yang akan dihadapi timnya di Parc des Princes. Alami rentetan hasil negatif, Solskjaer yakin Manchester United bangkit di Liga Champions. Pelatih Manchester United yaitu Ole Gunnar Solskjaer meyakini skuadnya akan bangkit di Liga Champions 2021-2022 usai kalah dari Aston Villa di Liga Inggris. Setan Merah akan menjamu Villarreal hari Kamis di Old Trafford. Dalam 4 pertandingan terakhir, Manchester United menelan 3 kekalahan. Pertama, mereka takluk dari Young Boys di Liga Champions. Cristiano Ronaldo dan kolega sempat menang melawan West Ham pada lanjutan Liga Inggris. Namun mereka justru takluk dari tim yang sama saat bermain di Piala Liga Inggris. Setan Merah kemudian mengalami kekalahan ketiga usai ditekuk oleh Aston Villa di markas mereka sendiri. Manchester United kalah tipis 1-0 dari tim tamu. Solskjaer mengklaim gol Villa seharusnya dianulir karena offside. Dia pun menyalahkan para pemainnya karena berkerumunan di sekitar Bruno Fernandes yang gagal mengeksekusi penalti. Terlepas dari itu, Solskjaer masih tetap yakin bahwa anak asuhnya akan berjuang untuk memperbaiki kesalahannya. Kebangkitan akan terjadi di Liga Champions. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.